Selamat sore, ibu-ibu PWS di rumah. Apa kabar? Shalom. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sore ini saya akan membawakan renungan tentang menang atas kekhawatiran dan ketakutan yang merupakan hasil kompilasi dari tulisan Bapak Pendeta S. Cahyadi dan sebuah renungan harian. Sedang firman Tuhan yang mendasari renungan ini terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-31 dan 32. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami juga bersyukur karena hingga sampai hari ini kami masih dapat melakukan ibadah di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Khusus pada sore hari ini, kami para kaum ibu PWSter bersama-sama hendak mendengar sebagian dari firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, jauhkan kami dari hal-hal yang jahat yang dapat menghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami untuk dapat membuka diri, sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca benar-benar dapat kami hayati dan imani, serta dapat menghasilkan perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita tentu tidak pernah menyangka bahwa di awal tahun 2020 akan terjadi mewabahnya virus coronavirus atau yang kita lebih kenal COVID-19 yang mengguncangkan dunia dan kehidupan manusia. Dunia dan kita semua dibuat terkejut, panik, dan kewalahan dalam menghadapi serangan virus ini. Bayangkan hanya dalam waktu lebih kurang 4 bulan saja virus ini sudah mewabah ke lebih dari 180 negara di dunia dan sudah menimbulkan banyak sekali korban yang meninggal. Dan yang menjadi korbannya tidak pandang bulu. Siapa saja, tua muda, tidak peduli kaya miskin, orang berpangkat atau tidak, berprofesi apa saja, semuanya diserang. Bahkan pendeta sekalipun menjadi korban dari coronavirus ini. Ada banyak sekali pencobaan, permasalahan, dan keadaan yang seringkali membuat kita khawatir dan takut. Tidak hanya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Ketika pencobaan, permasalahan, kesulitan, kesusahan menimpa hidup manusia, wajar kalau kemudian muncul berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Ketakutan adalah rasa takut menghadapi suatu objek yang benar-benar ada di hadapan kita. Misalnya kita takut terhadap ular, terhadap harimau, terhadap kalajengking, juga mungkin terhadap penjahat. Sedangkan kekhawatiran adalah suatu perasaan takut terhadap suatu objek yang belum pasti
ada di hadapan kita. Biasanya disertai dengan pertanyaan bagaimana jika, misalnya bagaimana jika saya terkena virus? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan atau di PHK? Terus bagaimana jika barang-barang persediaan di rumah habis? Dan seterusnya. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Khawatir akan hari esok. Khawatir akan apa yang akan kita makan. Kemudian khawatir akan apa yang akan kita pakai. Khawatir akan tempat tinggal. Dan berbagai macam kekhawatiran yang lain. Sebenarnya, sumber dari kekhawatiran yang sedang kita alami hanya pada pikiran kita saja. Hal-hal yang kita khawatirkan tersebut belum tentu akan menjadi sebuah kenyataan. Hal yang buruk, hal yang jahat, dan hal yang kurang beruntung yang banyak menyita pikiran kita belum tentu akan benar-benar menimpa kita. Firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa alasan mengapa kita tidak perlu khawatir dalam apapun juga. Di antaranya adalah Tuhan di pihak kita. Kita bisa baca di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kekhawatiran atau ketakutan biasanya timbul karena ada sesuatu yang tidak mampu kita lakukan atau kita tanggung sendiri. Padahal, jika kita menyadari benar bahwa Tuhan akan selalu ada di pihak kita, maka tidak ada alasan lain lagi untuk kita menjadi khawatir. Ada Tuhan. Akan selalu ada Tuhan di pihak kita. Kita tidaklah berjalan sendirian. Kita tidaklah lemah. Karena ada Tuhan yang menopang dan menuntun kita. Dan tidak ada satu oknum pun di dunia ini yang sanggup melepaskan kita dari Tuhan. Selanjutnya kita bisa baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan selalu hadir dalam setiap pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekalipun kita berada di dalam pencobaan, masalah, himpitan, tekanan, ketidakadilan, penderitaan, bahkan keterpurukan, Tuhan ada di sisi kita. Tuhan melihat setiap pergumulan kita. Setiap pencobaan yang kita alami, jangan lantas membuat kita khawatir atau panik, melainkan menyadari bahwa rencana Tuhan yang sedang terjadi atas kita adalah rencana yang paling indah. Bahkan lebih dari yang kita pernah harapkan, atau rencana yang sedang kita rancangkan sendiri. Kemudian yang terakhir, kekhawatiran akan melemahkan iman kita. Di dalam Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya.
Saat kita memusatkan pikiran dan perasaan kita untuk menjadi khawatir, maka sama saja kita menutup pintu untuk Tuhan hadir dan bekerja di dalam hidup kita. Sama saja kita merasa bisa melakukan segala hal sendiri tanpa perlu berdoa kepada Tuhan. Kita bahkan lupa untuk mengingat Tuhan karena pikiran kita sudah terdominasi dengan kekhawatiran itu sendiri. Rasa khawatir yang ada dapat melemahkan iman kita, membuat kita ragu, cemas, bahkan takut. Mari ambil waktu sejenak untuk menguasai diri agar kita bisa menjadi lebih tenang dan kemudian kita dapat berdoa. Itu tadi beberapa alasan mengapa kita tidak boleh menjadi khawatir dalam keadaan apapun juga. Jadi berpeganglah pada Tuhan, maka Tuhan akan memegang tanganmu erat dan tidak akan pernah melepaskannya. Sikap inilah yang dibutuhkan bagi kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi pandemi coronavirus ini. Kita harus tetap waspada dan tetap tenang. Stay at home di tengah-tengah segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Namun demikian, hal tersebut janganlah kewaspadaan, ketenangan, dan stay at home dijadikan sebagai alasan untuk kita berdiam diri. Kaum ibu PWSter yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang mengkhawatirkan dan menakutkan ini, kita seharusnya jangan hanya diam di rumah dan tidak berbuat apa-apa, tetapi kita harus menjalankan apa yang menjadi bagian dan panggilan kita, baik secara individu sebagai orang Kristen maupun sebagai gerejanya. Saat inilah waktu yang baik dan tepat untuk kita bisa menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus dengan menawarkan dan membagikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, walaupun kita tetap berada di dalam rumah. Seperti apa yang telah terjadi dan dapat kita saksikan di dunia saat ini. Di tengah ancaman pandemi coronavirus, ternyata banyak cara kreatif untuk kita bisa menunjukkan dan menawarkan kasih dan kepedulian terhadap sesama kita. Peristiwa pandemi coronavirus, walaupun menakutkan, tetapi telah membuat peralihan atau perubahan perilaku manusia. Sebelum munculnya wabah, manusia disibukkan dengan mencari dan berlomba untuk mengejar kemuliaan duniawi. Manusia dengan berbagai macam cara bahkan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan hormat, kuasa, kekayaan, kedudukan, dan posisi. Tapi coba lihat, apa yang terjadi saat ini? Mereka yang punya kuasa, kekayaan, kedudukan, dan posisi mulai merendahkan diri untuk peduli dan berbela rasa dengan mereka yang tidak punya atau kekurangan. Melalui pandemi coronavirus ini, kita disadarkan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kita sesungguhnya saling membutuhkan. Oleh sebab itu, kita harus saling peduli, saling memperhatikan, dan saling berbagi satu dengan yang lain. Memiliki empati terhadap pengorbanan orang lain. Minimal kita dapat memberikan dukungan doa atau memberikan semangat kepada saudara-saudara kita sepelayanan. Bukankah hal ini yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita manusia? Kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dan menolong kita dalam masa-masa sulit sekarang ini.
Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Matius 6 ayatnya yang ke-25. Karena itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita ingat kembali, kenapa kita tidak harus atau tidak perlu khawatir atau takut. Yang pertama, Tuhan di pihak kita. Roma 8 ayat 31. Tuhan selalu hadir dalam setiap pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13. Dan ingat, kekhawatiran akan melemahkan iman kita. Kolose 1 ayat 23. Ibu dan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ingatlah selalu bahwa Ia Tuhan juga mau menjadikan momen ini sebuah kesempatan agar hidup kita sebagai pengikutnya berubah dan iman kita bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih setiamu kepada kami. Saat ini kami menghadap hadirat-Mu dan memohon kasih setiamu yang besar. Kami bersatu hati dan berdoa supaya Engkau senantiasa memberikan kami hati yang besar dan memberikan kami kekuatan yang kami perlukan dalam menjalani kekristenan kami. Di dalam menjalani masa-masa sulit di saat ini, di kala pandemi COVID-19 yang melanda di negara kami. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai semua janji-Mu, termasuk janji keselamatan dan damai sejahtera yang kekal daripada-Mu. Bawa kami semakin mendekat pada kasih setia-Mu, supaya kami tidak mudah merasa takut ataupun khawatir saat menghadapi segala perkara di dunia yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, tolonglah kami melalui hari-hari kami dan bantu kami untuk melepaskan diri dari malapetaka maupun kejahatan yang dilakukan oleh iblis. Bawa kami mendekat supaya hati kami senantiasa merasa tenang. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun kami kepada kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih ya Bapa. Biar hanya di dalam nama-Mu saja kami panjatkan seluruh doa, permohonan, dan termasuk kekhawatiran kami. Haleluya. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak
kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.